melanjutkan. Bapak Ugro Seno, selanjutnya saya panggil saksi ya Pak. Bapak pernah menjabat sebagai Kadif Propam juga ya Pak ya? Iya, betul. Kemudian terakhir di Wakapolri. Wakapolri ya. Baik Pak. Sewaktu Bapak menjadi Kadif Propam dan sampai saat ini, apakah Propam itu melakukan atau menjadikan objek pemeriksaan di Propam itu adalah polisi-polisi yang patut diduga melakukan pelanggaran? Ya, objek dari pemeriksaan Propam ya mulai dari yang masih belum jelas, biasanya tangani Paminal, begitu cukup bukti, biasanya kalau kaitan kode etik ya bisa ditangani dengan Biro Bertanggung Jawab Profesi, tapi kalau misalnya berkaitan dengan ini pelanggaran disiplin ditangani oleh pihak profesi. Berarti semua yang urusan dengan Propam biasanya ada masalah. Walaupun belum tentu salah, tapi pasti ada laporan diduga gitu aja pelanggaran. Baik, pertama berarti yang melakukan penyelidikan itu adalah Paminal ya Pak? Ya, Paminal itu biasanya kemampuan orang intelijen banyak di Paminal di sini digunakan. Jadi Paminal itu nggak dikenal orang, tapi kayak ya, seperti silent operation gitu. Jadi dia akan menyelidiki tanpa menyentuh objek. Itu Paminal. Baik Pak. Paminal itu di mana terakhir yang menjabat Karo ini adalah terdakwa HK ya Pak ya? Kemudian Pak, saya ingin bertanya lagi, apabila di Paminal itu ada seseorang polisi yang sedang diperiksa dan kemudian hasil pemeriksaan di Paminal itu sudah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran dan sudah dilimpahkan ke Waprov, tinggal menunggu proses dari Waprov, apakah di PTDH atau apa. Tetapi di Paminal itu sudah selesai dengan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran. Kemudian orang tersebut menjadi pemeriksa kembali atau ditunjuk untuk memeriksa terdakwa HK untuk kasus yang juga tidak dikehendaki oleh terdakwa HK ini. Apakah itu boleh, Pak? Ya. Saya pernah menangani seorang perwira tinggi dengan diduga alat bukti yang saya temukan melalui Paminal waktu itu, dia melakukan dugaan-dugaan yang mengarah ke pidana. Langsung saya buatkan nota dinas kepada Kapolri, mohon dinonaktifkan pejabat atau perwira tinggi tersebut dalam rangka pemeriksaan Propam. Dan itu kemudian dikeluarkan surat keputusan Kapolri yang bersangkutan dinonaktifkan dulu, dinonaktifkan. Jadi tidak boleh melakukan kegiatan, apalagi melakukan suatu penyidikan seperti itu. Ini bisa ada hal-hal yang, apalagi sudah pernah diperiksa Propam sebelumnya, ini kan ada konflik of interest. Ini sebetulnya jangan sampai terjadi. Kalau menurut saya, ya apa yang dilakukan itu udah cacat hukum menurut saya. Oh, faktanya orang tersebut, saya sebutkan saja, Kombes Pardede, menjadi penyidik di urusan ini, di cyber ini. Ya, seharusnya bisa dilaporkan oleh dari penasihat hukum agar dilakukan tindakan keperupaman kembali kepada atasan yang bersangkutan dan yang bersangkutan untuk pemeriksaan Propam untuk penanganan lebih lanjut. Jadi kasus pertama masih belum jalan, tambah kasus kedua. Baik, Pak Saksi, saya bacakan ini
pasal 14 huruf M Perkap tentang kode etik profesi Polri. Ya, Perpol. Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Apakah dengan seorang terduga pelanggar yang sudah terbukti di Paminal, kemudian menjadi penyidik di perkara yang melibatkan terdakwa HK, apakah menyalahi aturan ini? Ya, justru itu, kalau ada isu seperti itu, menurut saya, ya, Paminal yang sekarang ini turun, kemudian melakukan langkah-langkah, siapa yang memerintahkan orang yang bermasalah tadi untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian, misalnya melakukan pemeriksaan. Ini masalah menarik supaya ke depan nanti hal seperti itu tidak terjadi lagi demi organisasi Polri yang lebih baik yang kita cintai ke depan. Baik, saksi. Terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh oknum tadi, apakah patut diduga tidak sah atau ada kepentingan di dalamnya? Ya, sekarang bisa diuji nanti kalau dia dilaporkan ke Propam. Menurut saya berita acara seperti ini ada motif apa? Ya, nyatakan saya tidak sah, kemudian ditangani oleh Propam. Dilaporkan bahwa berita acara ini tidak sah, laporkan Propam di proses selanjutnya, gitu saja. Terima kasih saksi. Untuk sementara cukup dari saya. Ya, masih. Satu lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.